Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di mana Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, alangkah indahnya kita di buminya Allah, kita di dunia nyata ini, di dunia yang nyata ini, di dunia yang panah ini, di mana kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum maut menjemput kita. Karena kita selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantaslah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada, hanya untuk beribadah kepada. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini, agar diri ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencintai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salat dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya diri ini kenapa selalu berbuat maksiat? Kenapa diri ini selalu berbuat jahat? Karena boleh jadi, karena bisa jadi ibadah kita kepada Allah belumlah sempurna. Ibadah kita kepada Allah, terutama salat, itu belum sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita selaku hamba-Nya Allah, kita terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan salat 5 waktu. Dan tidak lupa pula untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam artian mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan kalimat-kalimat yang indah, melantunkan kalimat-kalimat memuji pada Allah Subhanahu wa taala seperti kalimat alhamdulillah, kalimat subhanallah, kalimat Allahu akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin sekali mengingat hambanya apabila hambanya mengingat dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun.
Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli wa la takfurun. Maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersedih wahai teman-teman sekalian. Jangan pernah untuk bersedih, jangan pernah untuk berputus asa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu berada bersama kita. Maka jangan pernah diri ini untuk selalu berbuat kefasikan. Jangan pernah diri ini untuk selalu berbuat maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dekat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala selalu memikirkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengampunkan dosa-dosa kita. Lantas apa yang telah kita perbuat, apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Quran surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam yang hening tanpa adanya suara. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku ini dekat kepadamu. Maka dari itulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita untuk selalu membuat Allah itu cemburu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sangat mencintai kita. Allah tidak ingin hambanya memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah marilah kita bersama-sama menggapai dari apa yang telah harus kita capai, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita tidak pernah tahu. Karena segala sesuatunya, segala yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Pasti akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka dari itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Maka pada hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berkata, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki mereka akan bersaksi atas apa yang mereka perbuat selama ini. Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bekal apa yang harus kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lantas ibadah apa yang harus kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala, guna untuk membuktikan bahwasanya diri ini memang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Diri ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal saleh. Kita menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mengejar dunia, sesungguhnya dunia tidak akan mengejarmu. Akan tetapi biarkan dunia mengejarmu, sesungguhnya dunia tidak akan pernah lari apabila engkau mengejar akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalaulah jabatan itu lebih mulia, maka sesungguhnya Fir'aun jauh lebih mulia. Apabila harta itu bisa menyelamatkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari azab kubur, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, maka sesungguhnya Qarunlah yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila kecerdasan itu bisa menyelamatkan kita, bisa membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Hamad lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allahumma ij'al karamina. Allahumma, ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami sebagai perkataan yang lebih mulia, kata-kata yang mulia yang terucap, yang keluar dari kalimat yang terakhir keluar kepada saat kami sakratul maut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka sesungguhnya itulah yang dikatakan, sesungguhnya itulah yang dimaknakan bahwasannya manusia yang mati dalam keadaan mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selaku hamba-Nya Allah, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW mampu untuk melakukan terus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dalam beribadah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka janganlah pernah untuk lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kesilapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.